ini it's an honor, it's a privilege karena lu mempercayai gue untuk ngobrolin tentang Gue. hidup lu. Gue yang thank you. No, but seriously, it's an honor. Kayak nggak apa ya? I think gue akan inget ini adalah salah satu milestone di dalam hidup gue sih, untuk bisa ngobrol sama lo gitu. You know, like trying to find someone yang I think gets me, gitu Yeah. kan. Maksudnya ada throughout my journey ya. Yeah. Kita kenal udah Dari 2003, so I think Around, kan? almost 20 years now. exactly. Yeah. Jadi lu juga tahu gue dari dulunya gimana sampai ke hidup gue yang kayak now, sekarang ini tuh kayak gini. Gue tuh biasanya kalau ngobrol sama orang tuh aku kamu, tapi gue gak mungkin ngomong aku kamu sama Nggak, lo. no, Jadi kayak Sorry. ya udahlah ya. Udah, nggak ada Mudah-mudahan pencitraan orang, di sini. mudah-mudahan orang juga ngerti kalau this is how we talk to each other. Yes. Gak maksud, gak ada kasar-kasar ya di sini ya. Nggak, Nah, untungnya emang nggak. kita ngomongnya begini. Gitu. Tetap Jadi ada kayak, boundariesnya lah. gue nyari orang yang kayak gimana caranya gue bisa ngomong secara terbuka gitu kan, ngerti, tak tahu, enggak, bukan berarti kita selalu ada terus sama-sama terus sama lain, tapi you know me Yeah. well enough. Iya. Jadi Iya. ya mudah-mudahan lo bisa lo bisa mengeluarkan sisi-sisi gue yang mau gue keluarkan. But you know what? Let's focus on today's conversation. Okay. Gue hari ini akan fokus sama Bunga Citra Lestari love story, right? Your love story itu menurut gue bukan cuma love story terhadap almarhum Ashraf aja, tapi love story with yourself, love story with God, love story with Noah, love story with your family and your friends and your support system and your fans gitu. Jadi like let's talk about that love story. Okay. Where do I begin? Bener juga ya. Ya kan? Where do I begin? Bener juga. Bingung gitu. Gue mungkin pengen mulai dari hidup lu sebelum ketemu Ashraf dan hidup lu setelah dengan Ashraf. Like, you know, ngomongin soal love story, ada satu lirik lagu di situ dia bilang kalau misalnya I was empty, right? When first he found me, gitu. Were you empty at the time? Like, what was your life like sebelum lu ketemu Ashraf? I cannot say it's empty. Okay, It's full of I don't know what. that's good. Kayak I thought I was okay sampai gue ketemu Ashraf. So apa yang gue jalanin, I think childhood gitu kan, all the first everything gitu ya, maksudnya pertemanan, ya pacar segala macam dari dulu, terus kayak I was having not an easy childhood. Mungkin ya gue nggak perlu share semuanya, tapi it was not easy for me. It was not easy for me. Gue juga pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, so gue harus selalu adjust dengan orang yang beda-beda gitu dalam hidup gue, dengan culture yang mungkin beda-beda. There is no, mungkin nggak ada certainty kali ya, karena selalu everything change, constantly change. Dan bukan atas kemauan gue, gitu kan? Bukan atas gue mau kayak ada kan misalnya lo SMP di sini lo pengen SMA-nya keluar negeri gitu, kan bukan kayak gitu. Jadi gue ikutin orang tua gue gitu. Tapi I didn't say it's sad, tapi it's not easy aja. It's not easy untuk anak umur yang masih kecil terus harus pindah, terus gue nggak punya temen yang dari kecil sama terus sampai gue dewasa gitu. Gue nggak punya itu, I don't have the privilege untuk punya itu. Terus banyaklah peristiwa dalam hidup gue, teenager sampai ke high school segala macam, terus sampai gue even when I start my career juga, sampai ke akhirnya momen gue ketemu Ashraf. Jadi tadinya gue pikir hidup itu memang sesusah itu. Dan itu adalah normalnya lu gitu. Iya, jadi gue pikir tuh kita bisa ngomongin cinta ya, mungkin ya, cinta ya. Gue pikir cinta itu emang semenyakitkan itu gitu, seberat itu. Terus gue ketemu Ashraf, terus kayak enggak loh, it's not like that. Ternyata it's so easy. Kayak for the first time in my life, selain orang tua gue dan keluarga gue merasa diterima menjadi diri gue. And it's something yang dari di hidup gue tuh kayak kadang-kadang kan orang pengen ngelihat seseorang tuh kayak gini gitu, kayak gue pengennya lo gini nih, lo pengennya gue gini gitu. Gue selalu ngerasa gue punya bukan terbebani ya, gue selalu ngerasa kayak orang tuh punya ekspektasi lah sama gue, maunya gue gini. Dan di Ashraf tuh enggak.
dia nggak ada, maksudnya nggak ada ekspektasi lu harus seperti ini sebagai seorang pacar, lu harus No. seperti ini sebagai seorang istri atau No. seorang ibu. No. None of that Nah, expectation. pacar aja enggak gitu. Seorang istri, seorang ibu apalagi enggak. Dan it's not only about, bukan cuma diomongin ya, tapi I can feel it. Like kalau dia bisa, he gets me, he understand me. Ya, Dan it's not an easy job gitu to understand me. ya, But somehow it's good. Gue ngerasa, ya itu gue ngerasa sebelumnya kok kayaknya berat ya. Mencoba mempunyai connection dengan seseorang tuh it's ya. hard. Terus menerima orang dengan kekurangannya, gue diterima dengan kekurangannya atau kelebihannya. Dan Asaf tuh kayak bisa ngeliat gue yang tough, tapi dia bisa cinta sama gue yang lemah Hmm. inside-nya. Karena gue punya kebiasaan untuk kalau depan orang tuh gue nggak bisa kelihatan vulnerable. Gue Ya. nggak bisa kelihatan nangis depan orang tuh gue nggak bisa tantang. Tapi Kenapa? Why do you need to be kayak kenapa lu butuh banget ya nggak tahu kenapa gue juga bingung. Nggak tahu gue, karena gue takut disakitin kali ya. Right. Mungkin gue juga Ketika orang ngeliat lu vulnerable kayaknya takut take ini nih. advantage gitu. Ya, ya. Takut kayak gitu. Ada gitunya kayak digampangin gitu kayaknya. Kalau misalnya kayak kelihatan vulnerable kayaknya akan dimanfaatin sama orang gitu. Jadi atau gue takut kelihatan kayak apa ya? Kayak gue nggak bisa aja gitu. Ya, Kayak cengeng gitu, gimana sih? ya, ya, ya. Gue anak pertama, jadi gue kayak gue ngerasa gue harus ada di depan gitu, ada di depan untuk bisa apa ya, ngelindungi orang-orang di sekitar gue. Gue udah membiasakan diri gue ada di depan. Ya. Gue tipe yang dulu tuh waktu gue muda gitu, gue tuh menikah tuh kan ada kayak orang pengen nikah, pengen suami yang mapan, Ya. pengen suami yang bisa ngasih tau dia ini, ngasih tau dia itu, gini gitu, ngejagain. Gue tuh enggak, gue bener-bener I'm looking for a partner for life. Gue nyari itu karena gue nggak pernah berpikir kalau punya suami terus hidup kita jadi lebih enak gitu, nggak pernah. Gue akan bekerja sekeras gue bekerja sebelum gue punya suami. Iya. Dan apapun itu gue harus bisa sendiri, gue harus be independent. Jadi emang gue menemukan orang yang tepat yang bisa appreciate pemikiran gue itu, nggak ngerasa terbebani dengan apa yang sudah gue punya, dengan apa yang sudah gue capai. Right. Dia Nggak malah ngerasa mengagumi, terintimidasi. ya, Ya. dia mengagumi itu. Karena Ya. banyak orang yang akan gampang sekali merasa terintimidasi dengan hal Ya. itu, tapi dia mengagumi itu dan dia willing untuk ada di situ buat gue gitu. Dan buat gue itu something Ya, gila banget. That's why I think it's just so easy. Gue gak perlu jagain egonya Ashraf. ya, ya, ya. A man is about the ego, right? Of course, Ya the kan? pride, ya. Gue gak perlu jagain itu gitu. Gue ngerasa kayak, wow, gue selama ini kok kayaknya berat banget nih hubungan gue gitu. Rasanya kok kayak banyak banget yang mesti, kayaknya selalu ada tuntutan untuk perubahan. Ya. Selalu ada tuntutan untuk kayak misalnya to be together, lo harus begini. Sama Ashraf tuh nggak mungkin, karena somehow kita klik aja sih. Mungkin. I'm not saying that Ashraf is probably not the perfect guy, Yeah. but it's perfect for me. Yeah, Gitu yeah. kan, konsepnya tuh gitu aja. Jadi Yeah. kayak, ya Tapi pas lagi menikah sendiri, apa sih? Oke, no, you know what? Let me. Sebelum menikah, pasti ada satu dong kualitas dia yang kayaknya dia nih ayah dari anak gue. Dia nih yang kan akan waktu nikah nggak mikirin anak, Nil. serius loh. Ya enggak lah. Gue pikir Masa dia. lo nikah mikirin anak? Iya. Gue mikirin banget. Gue ngeliat bini gue gitu, gue liat Ya wah juga ini ya, nih. gue mikir apa enggak? Ibu dari anak gue nih, gue yakin banget I can spend my future with this person gitu. Iya. Lu nggak sama sekali. Enggak kayaknya. Oke. Gue nyari partner, Nil. Lu bener-bener nyari partner untuk kayak power couple aja gitu. Lu pengen kayak yes Enggak sih. dengan adanya partner gue ini. Gue mencari comfort kayaknya. Oke. Gue nyari comfort, gue nyari perasaan diterima. Oke. Karena gue ngerasa gue harus selalu berusaha menjadi seseorang yang bikin orang meningkat dalam hidup gue gitu rasanya. Gue kayak orang pengen gue gini, orang pengen gue pakai baju ini, orang pengen gue kayak gini, orang pengen gue berkelakuan seperti ini. Dan sama Ashraf tuh sama Ashraf tuh gue menjadi diri gue sediri gue dan diterima till the end of my life dengan segala perubahan yang gue jalanin. Kalau gue ditanya, kalau lo tadi tanyanya kenapa gue milih dia, maksudnya gue Kualitas apa sih? kualitas dari Iya. seorang dia tanpa menjadi bapak dulu ya, Iya, karena gue gak mikirin tuh masalah Ketika jadi lu bapak. pengen married Nah, sama dia. lihat ya. Iya. Yang pertama, inspirer. Oke. Dia akan
gue buat hidup ya, buat orang yang dia suka, itu aja sih yang gue rasain. Dan gue nggak perlu laki-laki itu ada di posisi mana gitu pada saat gue memutuskan untuk bersama laki-laki itu. Tapi kalau gue punya quality seperti itu yang gue tahu di saat dia sukses dia akan seperti apa, di saat dia nggak sukses dia juga seperti apa. Dia bisa atasin apapun dalam hidupnya dia dan dia nggak akan pernah berhenti berusaha karena dia akan selalu ingin terus berkembang. He's a fighter, buat gue itu penting, itu penting banget karena gue juga fighter, gue akan berjuang buat hidup gue dan gue ngerasa oh kita klik. Terus memang tiba-tiba personal talk-nya gitu setelah dijalanin gitu ya, bukan menikahnya ya, maksudnya setelah kita saling mengenal, long distance pula kan, ngobrol, terus gue ngeliat weakness-nya dia. Oke. Which is gampang terpengaruh sama situasi orang lain. Oke. Let's say lo nangis samping dia kena lo. Gitu. Itu bisa jadi weakness, bisa jadi strength ya memang. Yeah. Cuma gue ngeliat Dia punya empati ketinggian. ketinggian sama gue. Gue pun begitu. Right. Jadi kayak gue ngerasa bukannya di hal-hal lain kita beda. Cuma the way we see things dan bagaimana pada saat itu dia misalnya dia ada seseorang yang penting dalam hidupnya, dia kehilangan seseorang gitu, dia empatinya tinggi tapi terus dia kayak berpikirnya dia, terus gimana dia ngatasinnya, terus omongan yang dikeluarin dari mulutnya tuh kayak it makes sense gitu. Dan gue tuh bukan orang yang gampang dengerin orang lain dan untuk gue bisa dengerin dia berarti he's something. Jadi gue kayak okay. Jadi nggak kepikiran untuk punya anak tuh belum sih sejujurnya, tapi yang gue lihat satu, lu juga tentu untuk menikah ya. Gue ngeliat keluarganya, keluarga Ashraf tuh, gue ngeliat ibu bapaknya tuh even sampai sekarang itu masih gandengan, masih they show their love gitu. Mereka ngobrol, mereka berdua orang tuanya gitu. Jadi gue lihat oh bapaknya begitu ya. Makanya gue bilang kadang-kadang Ashraf tuh kan nggak kayak dia tipe yang kayak bukan cucu, bukan bangku, itu bukan sesuatu yang besar, bukan gitu. effort Enggak, gitu. emang udah begitu aja. Bapaknya seperti itu. Itu bapaknya aja sama gue bisa bukain pintu mobil untuk gue, bapaknya Ashraf ya. Berarti kan mertua ya. Iya kan? Dan dia bisa seperti itu. Jadi gue ngeliat the quality of the family, hubungannya seseorang dengan keluarganya seperti apa, orang tuanya seperti apa ke anaknya seperti apa ke orang tuanya, dan gue ngeliat di situ memang sama halnya seperti gue keluarga tuh nomor satu. Gue lihat quality itu dari You said lu adalah seorang fighter, Ashraf juga seorang fighter, dan untungnya karena gue ngeliat juga nih ketika suami istri dulu sama fighternya, they fight with each other. of course Gitu. Cuman kalau misalnya dari lu sama Ashraf for some reason di luar kita ngelihatnya you guys were fighting for something, bukan against each other. Gitu. Jadi you guys are fighting for each other, you guys are fighting for something gitu, you know. Dan gue ngelihat ini something atau kualitas yang gue nggak pernah ngelihat di couple-couple lainnya gitu. Makanya orang-orang banyak yang bilang kalau kalian berdua itu adalah power couple banget. Nah, gue pengen tahu sih kalau misalnya di pernikahan lo itu, what were you fighting for? Fighting for. Kayak gue tuh kalau omongan gue sama Ashraf tuh kayak jangan pernah capek. Fight each other and fight for each other. Kayak fighting with each other and fight for each other. Jadi kayak itu berjalan beriringan gitu. Kayak kita berantem, tapi kita juga fight for each other untuk mempertahankan satu sama lain untuk tetap bisa bersama. Gue nggak ngerasa sebenarnya gini. Sebenarnya berantem sama Ashraf tuh bukan hal yang banyak sih. Cuma mungkin kalau ada perbedaan visi, perbedaan pendapat, memang akan butuh waktu lama untuk sebuah perdebatan. Gitu. Tapi kalau ditanya fighting for, nggak banyak sih. Gue juga kadang-kadang menurut itu bingung ya. Gue fighting for what sih? Gue dari awal udah berjanji. Gue udah bilang sama Ashraf kalau kita nikah, kita nggak akan bertahan buat anak. Wow. Satu, kita cuma boleh bertahan kalau kita masih mau bertahan. Wow. Kalau enggak, let's just be friends. Wow. I think that's the best untuk kita. And yet nggak pernah kalian kayak mau ngelepas juga gitu. Dan ini kalian sampai akhirnya terus bertahan anyway gitu. Iya, itu dia. Kayak you're married. Of course ada momen dimana kayak gue mau gila. Tapi
Exactly. Enggak. Sampai gue inget banget, gue juga pernah di interview orang kayak gue emang nggak pernah berpikir hidup gue tanpa asap tuh kayak gimana. Gue nggak pernah berpikir untuk tidak ada asap. So gimana pun keadaannya, gue nggak bisa bilang semuanya berjalan mulus gitu ya. Semuanya bukan yang mulus-mulus aja, semuanya juga ada banyak yang harus juga banyak understanding, banyak sacrifice, Yeah. a lot of batu-batu juga banyak gitu yang harus kita lewatin gitu. Tapi terpikir untuk tidak bersama itu tidak. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ternyata itu terjadi kan, Neil. Ternyata it happen gitu. Kayak ya gue bertahan sih. Yeah. Sampai emang udah nggak bisa. Udah bukan gue yang nentuin. Kalian udah satu unit banget, maksudnya udah ABC of a family gitu. Ashraf, Bunga Citra. Maksud. Ganggu ya, Neil. Iya, barusan agak-agak distracting ya. Lebih distracting daripada suara motor yang baru lewat. Tapi, oke. Karena kita di jalan raya sih kebetulan ini. Oke, so sekarang, ABC as a family. So. ABC as a family, right? You guys akhirnya ada Noah juga, and gue sempat ngobrol juga sama Ashraf di mana dan ini gue sempat posting juga di Instagram gue gitu ketika itu last year obviously gue bilang kalau misalnya Ashraf sempat keluar dari sebuah perusahaan ya kan yang besar banget gitu ya dan gak gampang untuk orang masuk di perusahaan tersebut. Yep. Dan dia bilang, well, gue sekarang mementingkan kualitas sama istri gue sama anak gue. You know, and itu gue terkejut banget nih, karena you know, having that job, kerjaannya dia itu mempunyai identitas atau power atau influence yang cukup besar gitu. Dan dia berani let go itu untuk spend more time sama kalian berdua gitu. So I think menurut gue dari segi prioritas he gets it, you know, like dia he gets it. And I thought that was normal until gue sekarang sendiri. Mungkin selama ini fokus gue tuh ngeliatnya Ashraf gitu ya. Yeah. Now I can try to see other family, pasangan lain. Gue bisa ngeliat suami istri seperti apa. Baru gue tahu tadi. Baru gue tahu kalau ternyata gila sih. Baru gue tahu kalau what he did is big, man. It's big. I thought it was normal. Like seriously. Kayak really, gue pikir kayak ya emang harusnya kayak gitu. Gue juga prioritasin keluarga gue, lo juga prioritasin keluarga juga. Tapi aksinya untuk memprioritaskan keluarga ternyata it's a bigger sacrifice. Iya. You know, dan mungkin ripple effect-nya sampai hari ini ke gue itu lumayan gede juga. Gue gak bilang kalau misalnya gue let go of Indonesian Idol itu gara-gara Ashraf juga gitu. Tapi maksudnya, ya mungkin ketika gue ngobrol sama Ashraf, dia naruh sedikit benih di hati gue. Dimana, ya mungkin gue juga harus tahu prioritas mana nih. You know, and stuff like that. Dan yang gue nggak tahu tuh kayak betapa beratnya I think for a man to do it. Karena kan gue perempuan. Gimana pun juga. Gue nggak tahu kalau ternyata berat sekali ya. He makes it look so easy. That's the thing. Gue nggak sadar. Gue nggak sadar apa yang dia lakukan tuh besar banget effortnya ternyata. Itu I didn't know. One of my I wish I realize it like earlier. So gue bisa lebih admire dia, memberikan dia kayak pujian. Just like, I respect you, I admire you for melakukan sesuatu yang courageous seperti ini, to let go of that, gitu misalnya demi kita, gitu, dan you know, to recognize. Dan itu gue nggak minta ya. Iya, exactly, karena jadi gue pikir emang dia mau aja gitu, jadi ya udah. Tapi ternyata it's big deal. Setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue lihat lagi, setelah gue telusurin lagi, terus gue ngeliat juga ada people's life, ada kayak bagaimana laki-laki dengan pekerjaannya, gue ngeliat lo, gue ngeliat orang kayak gitu ya. Ternyata ada something big. Badan gara-gara itu pun juga dia kayak punya, you know, kalian ke Amerika bareng in that journey. That was your last traveling together, right? Yeah. Sebelum pandemi, jadi kayak literally setelah itu udah nggak ada lagi yang traveling juga gitu. Jadi I think that was the last time. How was that
traveling. Kalian bertiga by the way, sama Noah juga? No, the last traveling together, it was on New Year's. New Year's ya? Oh, We untuk went to melihat- Melbourne. Oh Melbourne, sorry Then bukan. naik hot air balloon Ya yang itu di Melbourne? di Melbourne. Oke. Gitu. Terus gue mau ala-ala gue mau kan lo ke Bali gitu kan. Karena pesawatnya transit laut Bali kayak nambah hari di Bali, dia tuh gak suka tuh yang dadakan gitu. Soalnya gue seneng banget yang dadakan gitu kayak let's just do this. Iya, iya. Tapi dia kayak ya udah kayak gue mau naik ke hot air balloon, gue tuh kan takut banget tinggi ya. Tapi kayak oke, I want to create memories gitu, kayak gue pengen nyobain juga rasanya, karena gue ngerasa kalau gue stop myself from experience something, gue nyesel gue nggak pernah experience itu. What's the worst thing that could happen sih gitu rasanya. Gue ya udah gue coba, gue bawa anak gue juga di hot air balloon itu kayak freak out karena dua-duanya takut tinggi. Tapi it's amazing, to create that memory, you do it afraid. Lu bener kayak lakuin aja, dia ketakutan lu lakuin aja. For him sih sebenarnya kayak he really wants it. Oh really? He really wants it, kayak oke ya udah kita coba. Dan dari atas emang ternyata it's worth it sih. Kayak whatever you see dari atas itu nggak sebandingin apa yang kita bisa lihat di kamera atau di foto. Di situ liburan, terus balik kerja, and then kita ke New York. Itu bekerja. Rame-rame sih sebenarnya gue kerja. Oke. I was working dan gue minta dia temenin gue. Tadinya dia juga mau pergi diving. Terus kayak kamu temenin aja ya ke New York. Agak-agak guilt trip gitu ya? Karena gue kayak gue nggak tahu, gue tuh jarang pengen ditemenin, jarang sih sebenarnya. Saat itu lu pengen banget ditemenin. Gue pengen aja, gue ngerasa nggak, gue pengen diurusin pada saat di New York. Gue kan sama tim gue, sama teman-teman gue yang gue ngerasa nih pasti sibuk sendiri nih semuanya, gitu kan. Kayak gue gak ada yang urusin nanti gitu kan. Gue pengen diurusin. Dan Ashraf tuh end up datang ke situ ke New York ngurusin gue. Ya maksudnya maunya ngurusin gue, tapi end up ngurusin semuanya. Semua orang maksudnya dia urusin. Masang colokan aja gak ada yang bisa gitu. Semuanya diurusin sama dia. Kayak yang ini, dia ya, jadi losing him, like it's not only me, you know, like the whole everyone. Because he makes everything look so easy. Iya. Jadi begitu dia nggak ada, kita baru tahu kalau ternyata ini susah nih, semuanya itu susah. Kita kebiasaan aja punya Ashraf ya. Iya, kayak problem solver aja gitu. Iya, Udah nolongin kayak- aja terus semuanya. Gimana caranya Ashraf gini, oh gini, oh ya tolongin ini dong, tolongin gitu. Begitu dia nggak ada, kita kelabakan. Nggak tahu mesti gimana. Gue inget deh kayak, di Bikin Idol saat itu kita bakal ketemu. Kalian baru balik dari New York, Iya. nggak lama gitu kan. Dan habis itu ya karena kerjaan juga, dan habis itu lu dan ini gue seperti tadi juga gitu, karena udah jelasan atau Ashraf, dan itu gue jadi keluar kayak dari meeting. Kalau nggak salah gue ada meeting apa, gue juga lupa meetingnya apa, tapi yang gue ingat adalah ketika gue keluar, gue mesen kayak ojek online tapi mobil gitu ya. Dan ketika gue mau gue udah ngeliat itu plat nomornya yang mana, oh ya ada di situ. Pas gue mau masuk, si Ashraf keluar gitu kan. Ashraf keluar, literally dia kayak ngeliat sama gue, oh lu masih di sini? Si Ungu udah di RCT gitu kan. Dia udah di Idol tuh, lagi di ini ya. Wah lu pasti telat lo ya. Oh enggak bro. Anyway, lu baru balik dari New York ya? Iya bla bla bla. Oke, gue duluan ya. Iya juga deh lu, ada apa juga. And then pas begitu masuk, si supirnya bilang, mimpi apa saya semalam? Nurunin Ashraf datang Daniel. Exactly. Kayak wow, langsung dapat 2 artis gitu kan. Mimpi apa saya semalam gitu. Dan gue akhirnya pergi, kita ketemu di Idol saat itu. Malamnya gue bilang sama lu tau gak sih gue tadi ketemu gitu kan. Oh lu meeting sama dia? Enggak, cuma ketemu aja pas gue lagi meeting. Oh iya udah. And the next morning ketika gue bangun paginya, the news broke out. Dan gue yang literally, gue yakin banget sih, gak ada satupun orang yang percaya. Iya, Mereka gue aja gak percaya. Exactly. Gue aja gak percaya.